Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kelima sensor dan transducer. Eh, Materi pertama yang akan kita bahas yaitu untuk transducer display atau untuk yang digunakan untuk penampil layar. Nah, yang pertama itu adalah LCD atau disebut dengan liquid crystal display. Adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Yang mana LCD ini sudah digunakan di berbagai bidang, misalnya alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. LCD ini sering disebut atau penyebutannya adalah LCD karakter karena penulisan karakternya dituliskan per kotak atau per kolom. Jadi contoh di pojok kanan bagian bawah, pojok kiri bagian bawah slide, itu ada kan untuk LCD yang terkoneksi dengan Arduino. Nah, itu adalah contoh LCD karakter 2x16. Nah, yang mana itu ada dua baris dengan 16 kotak. Nah, atau 16 karakter atau 16 kolom. Jadi LCD 2x16 itu maksudnya adalah LCD 2 baris dengan 16 kolom karakter atau kotak. Jadi karakter itu nanti dituliskan misalnya huruf atau angka, tuliskan per kotak dimasukinnya. Jadi misalnya di kotak 1 paling baris 1 itu adalah huruf A dan seterusnya. Untuk LCD karakter biasanya umumnya yang ditemukan di pasaran itu ada 3 ukuran, yaitu 2x16 atau 16x2, kemudian 20x4, kemudian sama dengan 8x2. 20x4 itu berarti adalah 20 karakter atau 20 kolom dengan 4 baris. Maksimalnya adalah 4 baris. Kemudian kalau yang 8x2 itu adalah 2 baris dengan 8 kolom atau karakter. Nah, karakter yang bisa dimasukin pada LCD ini adalah berupa huruf ataupun angka. Selanjutnya adalah LCD grafik dengan ukuran 128x64. Itu merupakan sebuah display yang diatur berdasarkan grafik pixel bukan karakter. Jadi di sini perbedaannya udah main pixel, bukan karakter lagi, bukan dituliskan per karakter atau per kolom tadi atau per kotak. Nah, bukan, tapi dia adalah mainnya pixel. Kelebihan dari LCD grafik ini, nah kita bisa membuat tampilan lebih menarik, yaitu bisa berupa logo, gambar, dan lain sebagainya. Yang mana logo dan gambar tidak bisa digunakan pada LCD jenis karakter. Untuk di Indonesia, kebanyakan menggunakan LCD dengan chipset ST920. Jadi kalau untuk memprogram LCD grafik pada software di Arduino, biasanya kita harus memanggil dulu library ST920 karena umumnya yang dijual di pasaran Indonesia itu adalah LCD grafik dengan menggunakan chipset ST920. Selanjutnya ada LCD TFT atau biasanya kita sebut dengan LCD touchscreen. Yang mana LCD TFT ini juga disebut juga active matrix LCD. Kelebihannya dapat menampilkan gambar yang kaya warna tapi harganya mahal. Dan juga permukaannya sensitif terhadap sentuhan, yaitu karena dia jenis LCD touchscreen. Nah, modul LCD TFT itu memiliki format resolusi layar 320x240 pixel. Itu untuk jenis ukuran LCD 2,4 inch. Pasaran Indonesia itu kalau nggak salah ada 2,4 inch sama 3,2 inch atau 3,1 inch. Nah, maksud dari LCD 2,4 inch tadi dengan resolusi 320x240 pixel itu artinya terdapat 76.800 pixel yang disusun secara vertikal sejumlah 320 pixel dan disusun secara horizontal sebesar 240 pixel. Pixel ini dibentuk oleh pixel kristal cair yang mana akan berubah cahaya ketika diberi tegangan listrik. Kemudian kelebihan LCD TFT ini juga mampu menampilkan tampilan warna red, green, blue atau RGB. Jadi macam-macam warna yang bisa ditampilkan. Nah, selanjutnya adalah LCD OLED. Nah, LCD OLED
itu memiliki kelebihan yaitu kontras pixel yang sangat tajam serta tidak membutuhkan cahaya backlight sehingga hemat dalam konsumsi daya. Jadi yang biasanya menggunakan cahaya backlight itu adalah LCD jenis karakter, LCD karakter. Jadi dia mempunyai cahaya di belakang layar LCD-nya itu. Nah, tapi kekurangan dari OLED itu adalah menggunakan single color, bukan jenis RGB, yang mana ukurannya juga relatif lebih kecil dari LCD grafik dan LCD TFT. Jadi layar OLED ini biasanya bentuk fisiknya sangat kecil. Nah, ukurannya sangat kecil. Isinya terdapat di pasaran yaitu 3 jenis. Yang pertama ukuran 0,91 inch, kemudian 0,96 inch, dan 1,3 inch. Cukup kecil ya, dengan ketelitian pixel 128x64. Meskipun demikian, karakter yang ditampilkan pada OLED dapat dengan mudah dibaca dikarenakan OLED memiliki tingkat kontras yang sangat tajam. Selanjutnya adalah LED dot matrix. LED dot matrix itu merupakan LED yang disambung dan dirangkai menjadi deretan LEDs ataupun dapat berupa dot matrix. Dot matrix sendiri merupakan deretan LED yang membentuk array dengan jumlah kolom dan baris tertentu, sehingga titik-titik yang menyala dapat membentuk suatu karakter angka, huruf, tanda baca, dan sebagainya. LED dot matrix ini kemudian digunakan untuk menampilkan gambar-gambar atau tulisan yang biasanya ditampilkan dengan efek animasi tertentu, yang mana penyebutannya sering disebut dengan running text. Jadi LED dot matrix ini sering juga disebut dengan running text. Pada dasarnya LED itu memiliki dua buah kaki, seperti yang kita ketahui adalah kaki anoda dan kaki katoda, yang dimana untuk mengaktifkan LED tersebut, anoda kita beri tegangan PCC, kemudian katoda kita hubungkan ke dalam ground. Nah, pada pojok kanan slide itu adalah contoh LED dot matrix untuk ukuran mini, biasanya digunakan untuk project Arduino. Ukuran mini percobaan Arduino itu adalah ukuran LED dot matrix 8x8 seingat saya, atau ya kalau nggak salah 8x8. Nah, jadi bentuk fisik dari LCD dot matrix ini dalamnya adalah LED tadi yang disusun secara horizontal dan vertikal. Nah, itu contohnya seperti pada slide kanan, pojok kanan. Nah, ini adalah contoh LED dot matrix atau running text ukuran besar. Biasanya ada yang di pasaran itu ada jenis P10, P3 dan lain-lain. Dan kategori display terakhir adalah 7 segment display. Yang mana 7 segment display atau dalam bahasa Indonesianya adalah layar 7 segmen, merupakan komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Biasanya digunakan atau pada umumnya dipakai pada game digital, kalkulator, dan lain sebagainya. 7 segmen memiliki 7 segmen di mana setiap segmen dikendalikan secara on-off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka tersebut biasanya dari 0 sampai 9, kemudian huruf dari A sampai dengan H. Dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Pada beberapa jenis 7 segmen display juga terdapat penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Jadi 7 segmen ini bentuk fisiknya ada yang ukuran single cuma satu, ada yang langsung tampilannya 2 dalam satu komponen, ada yang tampilannya 4 langsung dalam satu komponen. Jadi kalau biarpun namanya adalah 7 segmen display, tapi bentuknya adalah angka 8, karena angka 8 itu bisa membentuk huruf dari huruf A sampai dengan H, kemudian huruf angka 1 sampai dengan 9. Ini terdapat beberapa jenis 7 segment display, tapi yang pada umumnya sering dipakai atau digunakan dan ditemukan di pasaran adalah jenis 7 segment LED, seperti yang ada contohnya di pojok kanan gambar itu. Gambar pojok kanan pada slide.
LED segmen umumnya memiliki 7 segmen atau elemen garis dan satu segmen titik yang menandakan koma desimal. Makanya di jumlahnya adalah 8. Cara kerjanya pun boleh dikatakan mudah. Ketika segmen atau elemen tertentu diberikan arus listrik, maka display akan menampilkan angka atau digit yang digunakan untuk sesuai dengan kombinasi yang diberikan. Jadi biasanya diberikan masukan di program adalah 1 dan 0, yang mana 1 adalah untuk kategori high mengaktifkan segmennya, kemudian 0 adalah untuk kategori 0 atau itu tidak ada arus atau dalam keadaan off. Terdapat dua jenis LED 7 segmen. Di antaranya adalah LED 7 segmen common katoda dan LED 7 segmen common anoda. Yang mana pada 7 segmen jenis common katoda itu kaki katoda itu terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED-nya. Kaki katoda tadi yang terhubung menjadi satu pin itu merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali atau kontrol sinyal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED. Sementara itu pada 7 segmen LED jenis common anoda, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sementara kaki katodanya akan menjadi input. Kemudian kaki anoda yang menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan sinyal kendali kontrol signal. Dan signal kendali kontrol signal akan diberikan pada masing-masing kaki katoda segmen LED. Nah, pojok kanan slide itu ada gambar 7 segmen display dengan 4 digit. Nah, ini contoh dari TV common anoda dan TV common katoda. Untuk tabel itu adalah penggunaan atau cara pengaktifan 7 segmen untuk menampilkan karakter dan hurufnya. Misal untuk menampilkan angka 1 itu adalah segmen dari pin dari H, G, F, E, dan D itu kita berikan angka 0. Jadi dia dalam keadaan mati, sementara pin C dan pin B, segmen C dan B itu kita berikan tegangan 1, makanya dia akan jadi on, akan nyala. Nah, kemudian untuk karakter segmen A nya tetap kita berikan 0. Nah, jadi gini, 7 segmen itu kan tersusun dari segmen A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi untuk A misalnya pojok kanan atas, paling atas, kemudian D paling bawah, G di tengah. Nah, untuk menampilkan untuk menampilkan karakter angka 1 yang perlu diaktifkan adalah B dan C. Jadi yang lain keadaan off, yang dihidupkan dalam keadaan on itu adalah B dan C. Ini contoh untuk pemrograman mengaktifkan huruf karakter A dari H. Nah, itu contohnya adalah dari 111111010 adalah contohnya untuk menampilkan karakter A pada 7 segmen display. Jadi seperti itu contoh sketch programnya pada Arduino. Selanjutnya adalah transducer untuk device Internet of Things atau IoT. Nah, yang pertama adalah modul ESP8266 atau modul WiFi. Modul ESP8266 ini merupakan platform yang sangat murah tetapi benar-benar efektif untuk digunakan berkomunikasi atau kontrol melalui internet, baik digunakan secara standalone berdiri sendiri maupun dengan menggunakan microcontroller tambahan. Dalam hal ini Arduino sebagai pengendalinya. Di pasaran itu banyak beberapa tipe dari keluarga ESP8266 ini. Nah, contohnya itu adalah ESP01, ESP07, dan ESP12. Gambar yang ada pada slide pojok kanan itu adalah gambar dari ESP826601.
Untuk secara fungsi hampir sama, tetapi perbedaannya terletak pada pin GPU pada masing-masing tipe. Jadi fungsinya untuk SP01, SP07 sampai SP12 itu hampir sama, cuma terletak perbedaannya adalah pada pinnya, jumlah pinnya biasanya. Kemudian SP8266 versi 1 itu merupakan modul yang memungkinkan mengakses microcontroller melalui internet. Modul ini tergolong standalone atau sistem on chip yang tidak selalu membutuhkan microcontroller untuk mengontrol input dan output yang biasa dilakukan pada Arduino. Dikarenakan SP01 dapat bertindak sebagai mini komputer, tetapi dengan kondisi jumlah GPIO atau pin input output yang terbatas. Jadi udah dapat dikategorikan ini adalah microcontroller. Tapi untuk fungsinya adalah microcontroller untuk wireless, pemrograman wireless. Jadi dia juga bisa tidak berdiri sendiri, tidak dihubungkan dengan Arduino atau microcontroller. Tapi kebanyakan dari ESP8266 versi 1 karena jumlah pinnya terbatas, dia masih dikoneksikan dengan Arduino. Nah, seperti yang disinggung sebelumnya, modul ESP8266 ini banyak ya keluarganya. Jadi ada dari ESP01, ESP8201 sampai dengan ESP14, kemudian juga ada ESP WIROM 02, kemudian WT826651. Secara fungsi sama, cuma yang berbeda tadi adalah di pinnya. Misalnya jumlah pinnya lebih banyak untuk kategori ESP07 dibandingkan dengan ESP01. Nah, kemudian sekarang itu untuk ESP8266 itu sudah ada yang dapat diprogram sendiri dengan ide Arduino tanpa software bawaannya. Nah, kemudian jumlah pinnya juga banyak, jadi udah meniru semacam board Arduino. Biasanya dinamakan Node MCU 8266. Nah, itu contohnya di pojok kanan gambar pada slide. Nah, Node MCU 8266 ini adalah microcontroller dengan chip ESP8266. Jadi dia udah langsung digunakan sebagai microcontroller dengan pemrograman IDE Arduino atau bahasa C Arduino untuk langsung mengaktifkan sensor ataupun transducer ke internet, menghubungkannya ke internet. Jadi tidak perlu lagi Arduino, dia udah berdiri sendiri. Tapi kalau masih kita butuh sesuatu untuk dikoneksikan dengan Arduino Uno, itu memakai ESP8266 versi 1, tidak memakai Node MCU, karena Node MCU ini ada standalone berdiri sendiri. Dia udah meniru fungsi board pada Arduino Uno. Selanjutnya adalah modul ESP32. Nah, ini merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Kelebihannya pada ESP232 ini sudah tersedia modul WiFi dan Bluetooth-nya. Kalau untuk ESP826 belum terdapat Bluetooth. Sehingga sangat mendukung ESP32 ini untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things atau IoT. Yang mana pin ESP32 ini terdiri dari 18 analog digital converter, kemudian 2 pin analog DAC atau digital analog converter, kemudian 16 PWM atau pulse width modulation, biasanya digunakan untuk kontrol motor, itu mengontrol kecepatannya. PWM itu terus misalnya untuk dimmer lampu, jadi mengatur kecerahan lampu. Lampu itu misalnya sebuah lampu atau LED bisa diatur dari kecerahannya. Nah, itu biasanya menggunakan penggunaannya adalah pulse width modulation atau pin PWM. Kemudian juga ada pin antarmuka I2C, I2S, dan SPI. Nah, jenis modul ESP yang paling banyak di pasaran untuk sekarang ini ada dua jenis, yaitu dari DOED, yaitu ESP32 DevKit versi 1, kemudian Node MCU. Jadi Node MCU juga punya ESP32. Nah, ini yang paling banyak temukan di pasaran adalah Node MCU, ESP32. Itu adalah di pojok kanan, itu
pojok kanan atas itu adalah bentuk fisik dari MCU ESP32S, kemudian pojok kanan bawah slide itu adalah UID ESP32 versi 1. Bentuknya sama, fungsinya hampir sama, bentuknya hampir sama, warnanya juga hampir sama. Bedanya nanti di library-nya doang kalau saat pemanggilan di IDE Arduino. Selanjutnya adalah modul ESP32 Cam atau ESP32 kamera. Yang mana ESP32 kamera ini adalah papan pengembangan berbasis ESP32 yang mengintegrasikan mikrofon digital, kemudian 8 MB RAM dan 4 MB flash, serta kamera 2 MP eksternal. Yang mana selain itu modul ini juga sudah dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi dan Bluetooth yang low konsumsi serta adanya slot micro SD. Jadi pengembangan dari modul ESP32 yang mana dengan penambahan kamera sama slot micro SD. Yang mana fitur-fitur tersebut akan membuat board ini ideal untuk aplikasi yang berkaitan dengan deteksi wajah, pengenalan wajah, dan pengenalan suara. Selain itu, board juga dapat mendukung transmisi gambar melalui IP. Yang jelas modul ini support dengan software IDE Arduino. Kemudian ada sedikit kekurangan dari board ini, yaitu untuk override programnya itu harus menggunakan tambahan USB TTL. Bisa kalian cari aja bentuk fisik USB TTL di Google. Itu adalah bentuk fisik dari ESP kamera. Selanjutnya adalah WiMOS. WiMOS adalah sebuah microcontroller yang dikembangkan berbasis ESP8266. WiMOS dapat running standalone tanpa perlu dihubungkan dengan microcontroller. Jadi dia sama seperti Node MCU. Udah bisa running standalone tanpa perlu dihubungkan dengan microcontroller karena dia berbentuk board seperti Arduino. Keunggulan menggunakan modul WiMOS itu yang jelas bisa diprogram menggunakan Arduino IDE dengan sintak program library yang banyak terdapat di internet serta pin output yang dapat kompatibel dengan Arduino Uno sehingga mudah untuk menghubungkannya dengan Arduino slate lainnya serta mempunyai memori sangat besar yaitu 4 MB. WiMOS memiliki satu buah pin analog yang memiliki 10 bit resolusi dengan nilai maksimal 3,2 volt. WiMOS ini memiliki dua versi, yaitu WiMOS D1 mini, itu contohnya di pojok kanan atas slide bentuk fisiknya, kemudian di pojok kanan bawah slide itu adalah WiMOS D1 R1. Bentuknya udah seperti board Arduino Uno dengan jumlah pin yang juga yang seperti Arduino Uno. Harganya tidak jauh berbeda, sepengetahuan saya ini semuanya masih di kisaran 100 ribuan. Kemudian adalah modul Ethernet Shield, yang mana modul ini digunakan untuk mengkoneksikan Arduino dengan internet menggunakan kabel LAN. Kemudian Arduino Ethernet Shield biasanya dibuat berdasarkan pada Wishnet W5100 Ethernet chip. Jadi untuk modul Ethernet Shield Arduino yang terdapat di pasaran itu adalah jenis W5100. Ethernet Shield Arduino ini bekerja dengan cara memberikan layanan IV pada Arduino dan PC agar dapat terhubung ke internet. Yang mana modul ini ditancapkan pada board Arduino lalu dihubungkan ke jaringan internet dengan kabel RJ45, maka Arduino akan terkoneksi langsung dengan internet. Untuk menggunakan modul ini dibutuhkan library internet dan SPI. Pada modul ini juga terdapat sebuah onboard micro SD slot yang dapat digunakan untuk menyimpan file dan data. Jadi biasanya modul Ethernet Shield ini ditancapkan pada modul board Arduino, entah itu Arduino Mega ataupun Arduino Uno dan lainnya. Selanjutnya adalah transducer device RF atau radio frekuensi. Yang pertama adalah modul Bluetooth. Nah, modul Bluetooth ini merupakan modul komunikasi nirkabel via Bluetooth yang beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz
dengan pilihan dua mode konektivitas. Pertama dia juga mode pertama itu bisa berperan sebagai receiver atau slave, penyebutannya yaitu untuk penerimaan data saja. Kemudian mode 2 berperan sebagai master atau dapat bertindak sebagai transmitter, pengirim data. Antarmuka yang dipergunakan untuk mengakses modul ini yaitu serial TX, RX, PCC, dan ground. Ini jenis subserial, jenis mode komunikasi subserial, yang mana terdapat LED built-in sebagai indikator koneksi Bluetooth terhadap perangkat lainnya seperti sama modul dengan smartphone, Android, dan sebagainya. Jangkauan modul Bluetooth ini efektif adalah dalam range 10 meter, dan jika melebihi dari range tersebut maka kualitas konektivitas akan semakin kurang maksimal. Dan juga dia peka terhadap objek hambatan, halangan, misalnya tembok dan lain sebagainya. Kemudian modul Bluetooth ini banyak yang beredar di pasaran, itu ada jenis HC05 sama HC06. Nah, pada gambar slide itu adalah jenis modul Bluetooth HC05. Selanjutnya adalah modul NRF24101 Plus. Merupakan modul yang mempunyai fungsi untuk komunikasi jarak jauh atau kabel yang memanfaatkan gelombang RF 2,4 GHz yang base-nya diaplikasikan untuk scientific, industrial, maupun medical. Jadi ini sebenarnya adalah bentuk Bluetooth, modul Bluetooth, tapi dia untuk penerapan outdoor. Kalau yang HC tadi adalah penerapan indoor dan terbatas pada jarak 10 meter. Sementara ini modul NRF ini untuk penggunaan outdoor, biasanya juga sampai mencapai maksimal transmisi data itu maksimalnya adalah bisa mencapai 1,1 km atau 1100 meter. Pada modul ini menggunakan mode komunikasi atau antarmuka SPI atau Serial Parallel Interface untuk berkomunikasi dengan microcontroller, dalam hal ini Arduino. Tegangan pada modul NRF 24101 Plus ini harus menggunakan tegangan 3,3 volt DC. Nah, kalau dia menggunakan tegangan lebih dari itu, biasanya modul ini akan terbakar, tidak bisa digunakan lagi, akan rusak. Nah, gimana caranya agar modul ini bisa bekerja dengan 3,3 volt DC untuk konektivitas koneksi ke microcontroller? Itu biasanya dibantu dengan modul regulator AMS 1117. Nah, modul regulator inilah yang fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan step down, misalnya dari 5 volt ke 3,3, dan tegangannya akan stabil, jadi nggak turun naik. Beda dengan pin yang misalnya 3,3 dalam Arduino, itu tegangannya belum stabil. Jadi salah satu komponen untuk penstabil dan step down tegangan itu adalah mode regulator, yang mana untuk 3,3 volt ada jenis AMS 1117. Kemudian ada dua jenis modul NRF pasaran, yaitu modul NRF 24LO01 Plus dan NRF 24L01 atau long distance. Kemudian modul NRF 24L01 long distance ini merupakan modul komunikasi serial wireless yang menggunakan frekuensi juga 2,4 GHz, dilengkapi dengan sirkuit low noise amplifier dan power amplifier, sehingga sinyalnya bisa stabil, yang mana dapat mentransmisikan data hingga jarak 1,1 km atau 1100 meter. Kecepatan transmisi data dari modul NRF L01 long distance ini dapat mencapai 2 megabits per second. Kemudian modul NRF 24L01 long distance itu mempunyai 8 buah pin, yaitu PCC juga menggunakan tegangan 3,3 sehingga dibutuhkan modul regulator AMS 1117, ground, CSN, CE, SCK, MISO, MOSI, dan RK. Nah, adanya SCK, MISO, MOSI ini jelas adalah mode komunikasi SPI. Bedanya di bentuk fisik, untuk modul NRF 24L01 long distance itu menggunakan antena tambahan
atau antena eksternal. Sementara yang untuk modul NRF24L01 biasa itu tidak menggunakan antena. Selanjutnya modul frekuensi RF selanjutnya adalah modul SP. Nah, SP merupakan modul RF yang beroperasi juga pada tegangan 2,4 GHz. Sesuai datasheet, pada saat pengiriman data, modul jenis SP itu memerlukan catu daya 2,58 volt DC sampai dengan 3,3 volt DC. Modul SP akan membebani dengan arus sebesar 250 mA pada pengiriman data atau transmitter dan arus 50 mA untuk penerimaan data receiver dengan jangkauan 100 meter untuk kategori indoor dalam ruangan dan juga 1500 meter atau 1,5 meter untuk kategori outdoor atau luar ruangan. Pada modul SB itu dapat 20 pin, namun hanya digunakan 6 pin. Kemudian SB juga ada dua jenis. Yang pertama SB series 1 dan SB series 2. Nah, antara SB series 1 dan series 2 itu tidak bisa saling terhubung karena menggunakan protokol yang berbeda. SB series 1 itu beroperasi menggunakan protokol Low Rate Wireless Personal Network atau WPN, kemudian sedangkan SB series 2 beroperasi pada protokol Zigbee yang dibangun di atas 802.15.4. Protokol 802.15.4. Jadi turunan dari protokol SB series 1. Untuk melakukan setting pada SB biasanya dibutuhkan SB adapter, yaitu suatu adapter yang berisi chip converter FTDI untuk serial untuk mengupload firmware pada SB. Jadi juga dia membutuhkan adapter untuk diprogram dulu pengaktifannya, inisiasi awal, baru nanti dihubungkan. Kalau sudah aktif baru bisa dihubungkan dengan microcontroller, utamanya adalah Arduino. Yang banyak di pasaran itu adalah jenis series 2, misalnya SB jenis Pro ataupun SB S2C, S2G. Itu secara fungsi sama, secara bentuk visi sama, mungkin perbedaannya hanya di kalau di jarak, mungkin di range jaraknya sama, mungkin di bagian fitur-fitur pendukungnya untuk pemrograman. Nah, biasanya gimana sih penerapan aplikasi untuk sistem RF ini? Nah, biasanya digunakan pada sistem SCADA. Nah, ini saya pernah mengajukan penelitian untuk tugas akhir saya, yaitu sistem SCADA untuk sistem pembangkit listrik tenaga angin. Tapi karena saya mengambil konsentrasi elektronika industri, sementara sistem SCADA ini lebih lari ke power, jadi saya tidak jadi memakai penelitian ini. Contohnya itu sistem SCADA itu terdiri dari MS atau misalnya GUI-nya atau display-nya, kemudian ada komunikasi sistem protokolnya, jadi ada master station atau bagian display atau HMI-nya, kemudian ada komunikasi sistem protokolnya. Nah, untuk komunikasi sistem protokolnya itulah penggunaan radio frekuensi. Jadi di sini saya menggunakan jenis NRF24L01 long distance. Itu ada 3. Jadi pada hardware 1 itu nanti akan mengirimkan data, dan hardware 2 juga akan mengirimkan data yang mana akan diterima oleh satu NRF yang bertindak sebagai router. Nah, kemudian data yang diterima tadi dari hardware 1 dan hardware 2 itu akan dikirimkan lagi menuju HMI, dalam hal ini laptop atau komputer atau PC, menggunakan konektivitas Bluetooth. Jadi Bluetooth nanti komunikasi dengan NRF. NRF komunikasi sama NRF agar bisa berkomunikasi dengan
sistem unit 1 dan sistem unit 2 atau remote terminal 1 dan remote terminal 2 atau hardware 1 dan hardware 2. Nah, ini contohnya. Misalnya tadi kita analogikan adalah NRF, rangkaian di luar atau remote terminal unit 1. Itu misalnya ada mengandung sensor arah angin, kemudian sensor kecepatan angin dan motor stepper. Nah, dia berkomunikasi dengan rangkaian di dalamnya. Atau remote terminal, misalnya remote terminal unit 2, yang mana itu adalah potensio, buzzer, dan matriks LED. Nah, yang mana kemudian rangkaian slab dan rangkaian master atau rangkaian di luar, rangkaian output dan rangkaian input itu akan berkomunikasi lagi dengan komputer dengan penggunaan sistem Bluetooth. Jadi itulah yang dinamakan sistem SCADA. Nah, itu juga bisa, kemarin juga ada yang sempat singgung konsultasi ke saya untuk penerapan yang mengimplementasikan sistem SCADA. Contohnya itu adalah alat tes buta warna. Nah, itu bisa menggunakan jenis kayak gini. Ini sistem SCADA ini, komunikasi dua arah ini. Jadi misalnya rangkaian di luarnya atau rangkaian satu untuk misalnya input kepada pasien itu misalnya biasanya bisa digunakan misalnya Arduino dengan keypad. Nah, kemudian rangkaian hardware keduanya atau misalnya rangkaian kita sebut rangkaian masternya atau rangkaian di dalamnya bisa menggunakan misalnya LCD kemudian Arduino, yang mana fungsinya itu akan menampilkan display gambar atau angka untuk tes buta warnanya, kemudian akan menampilkan skornya. Nah, yang Arduino fungsinya adalah pemrograman untuk bisa menilai skor dan menampilkan gambar. Dikoneksikan dengan misalnya komputer atau HP untuk dokternya atau misalnya pemeriksanya atau tenaga kesehatannya atau pemakainya. Itu bisa menggunakan sistem komunikasi seperti ini. Jadi menggunakan sistem komunikasi dua arah, bisa Bluetooth ataupun bisa jenis NRF atau misalnya kalau mau lebih mahal jenis USB. Kemudian untuk transducer dan aktuator lainnya itu ada banyak ya. Saya mungkin gak sempat bahas satu-satu karena mungkin keterbatasan waktu juga. Pertama misalnya untuk keypad, untuk fisiknya di pojok kanan, pojok kiri bagian atas, kemudian ini adalah relay, kemudian ini ada buzzer, kemudian ini adalah cylinder door lock untuk pengunci pintu listrik. Nah, kemudian ini juga ada modul speed control light dimmer itu bisa digunakan untuk pengaturan kecepatan motor atau pengaturan kecerahan lampu. Nah, ini menggunakan modul ini biasanya, modul PWM. Kemudian ada motor servo. Yang terakhir adalah solenoid palep untuk penggunaan air ya, saklar air, solenoid palep. Sekian presentasi singkat dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.